Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang, Bu. Apa kabar kalian semua? Baik, Bu. Alhamdulillah baik. Sebelum memulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita membaca terlebih dahulu ya. Untuk ketua kelasnya silakan untuk memimpin doanya. Baik, Bu. Siap. Berdoa mulai. Selesai. Ya baik, sebelumnya Ibu absen terlebih dahulu ya. Putri Fitria Melati, Hadir, Bu. Anita Puspitasari, Hadir. Fidelika Berliana, Saya, Bu. Reza Tia Putri. Hadir. Baik, hadir semua ya. Ya, Bu. Ibu sedikit mau mengingatkan kembali materi sebelumnya. Ada yang masih ingat tidak apa yang Ibu sampaikan minggu lalu? Ya baik, apa itu pengertian uang? Ya, baik, di sini Ibu akan menjelaskan materi minggu lalu, yaitu pengertian uang. Uang itu adalah suatu alat penukar barang dan jasa di suatu perekonomian masyarakat. Baik, Ibu akan menjelaskan materi hari ini, yaitu tentang bank dan lembaga keuangan bukan bank. Di sini siapa yang tahu tentang pengertian bank? Ya baik, pengertian bank itu Ibu akan sedikit menjelaskan, yang berarti untuk menaruh suatu barang, tetapi tempat untuk melakukan tukar menukar uang. Berdasarkan etimologinya, bank itu dapat kita ketahui dalam kehidupan sehari-hari yang berasal dari Italia, yang kegiatannya dimulai dari zaman Babilonia yang berlanjut hingga zaman Yunani kuno dan Romawi. Pada saat itu, bank hanya berfungsi sebagai alat tukar menukar saja. Dan di dalam materi bank ini terdapat fungsi-fungsi dan jenis-jenisnya. Ibu akan menjelaskan satu persatu dari isi materi hari ini. Di sini ada fungsi bank, di mana fungsi bank ini berfungsi untuk menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat, seperti pemberian jasa berupa barang, agar masyarakat bersedia menginvestasikan uangnya dalam bentuk simpanan. Di sini ada juga pengertian jenis-jenis bank menurut fungsinya. Apa sih jenis-jenis bank menurut fungsinya? Di sini terbagi menjadi dua, yaitu ada bank umum dan bank perkreditan rakyat atau singkatan BPR. Yang pertama, Ibu akan jelaskan tentang pengertian bank umumnya, yaitu bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip konvensional maupun syariah, yang kegiatannya memberikan jasa dalam laba lintas pembayaran. Yang kedua, bank berkreditan rakyat atau BPR merupakan bank yang kegiatan usahanya berdasarkan prinsip konvensional maupun bagi hasil yang dalam kegiatan usahanya tidak boleh memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Di bank ini ada istilah kriteria-kriteria yang dianalisis, biasa disebut dengan 5C. Apa sih Bu 5C itu? 5C itu terdiri dari yang pertama ada karakter, capacity, kapital, collateral, dan conditional. Yang pertama, karakter itu mempunyai pengertian yang artinya sifat atau karakter orang yang akan memberi kredit secara benar-benar dan dapat dipercaya. Sedangkan capacity itu kemampuan nasabah untuk dapat membayar kredit yang telah diberikan. Kapital itu kemampuan dalam mengelola modal dengan melihat laporan keuangan nasabahnya. Kolateral yaitu jaminan yang diberikan nasabah kepada bank dan bersifat nilai jaminan ini harus lebih tinggi daripada dari pinjaman yang diberikan. Yang terakhir, pengertian dari conditional, yaitu dalam pemberian kredit, bank harus memperhatikan kondisi ekonomi dan politik pada masa sekarang dan pada masa yang akan datang. Dan ada juga pengertian dari jenis-jenis bank berdasarkan kepemilikannya. Di sini juga ada, di dalamnya itu ada bank pemerintah, bank swasta nasional, bank koperasi, bank asing, dan bank campuran. Satu-satu Ibu akan jelaskan. Yang pertama ada bank pemerintah. Apa sih bank pemerintah itu? Yaitu merupakan bank yang seluruh modalnya berasal dari pemerintah. Yang
kedua, bank swasta nasional merupakan bank yang seluruh modalnya berasal dari pihak swasta nasional. Dan yang ketiga ada bank koperasi, merupakan bank yang saham-sahamnya dimiliki oleh koperasi. Bank asing merupakan bank yang modalnya berasal dari pihak swasta asing maupun dari pemerintah asing. Yang terakhir bank campuran, yaitu merupakan bank yang modalnya berasal dari pihak swasta nasional dan pihak asing. Di sini ada tentang pengertian kredit. Kredit sudah tidak asing lagi kita mendengarnya dalam kehidupan sehari-hari. Itu dia ada dalam Perundang-undangan Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 yang mempunyai arti yaitu penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan bank meminjam lunasi utangnya setelah jangka waktu telah ditentukan dengan pemberian bunga. Pemberian bunga. Kredit ini dibedakan menjadi 5 jenis, yaitu ada dari segi kegunaan, segi tujuan kredit, segi jangka waktu, segi jaminan, dan segi sektor usaha. Yang pertama ada segi tentang kegunaannya, yaitu merupakan kredit yang digunakan untuk perluasan usaha atau mendirikan usaha baru. Menurut segi tujuan kredit, merupakan kredit yang digunakan untuk meningkatkan usahanya. Menurut jangka waktu, merupakan kredit yang hanya memiliki jangka waktu kurang dari 1 tahun atau maksimal 1 tahun, jadi 1/3 tahun. Dari segi jaminan, merupakan kredit yang hanya diberikan dengan suatu jaminan yang bersifat atau diberikan bisa berupa benda bergerak seperti motor, rumah, dan lain-lain. Dan terakhir menurut sektor usaha itu merupakan kredit yang diberikan untuk pembiayaan dalam bidang pertanian dan perkebunan. Baik, silakan kalian kerjakan soal yang telah Ibu berikan. Yang sudah menyelesaikan soalnya bisa langsung kumpulkan ke Ibu ya. Baik, Bu. Dan ada tentang produk-produk bank. Di sini ada tentang produk-produk dalam simpanan dan kredit. Di dalam simpanan juga dibagi menjadi ada giro, simpanan tabungan, dan simpanan deposito. Apa sih simpanan giro itu? Menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 19 Tahun 1998 tanggal 10 November menjelaskan bahwa giro adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, biliet giro, sarana perintah pembayaran lainnya atau dengan cara pemindahan buku. Sedangkan menurut simpanan tabungan, menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 menjelaskan bahwa tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat ditarik dengan cek, biliet giro, dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu. Yang terakhir tentang simpanan deposito, menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 menjelaskan bahwa deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpanan dengan bank. Sampai di materi hari ini, ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Bu. Baik, jika tidak ada yang ditanyakan lagi, Ibu akan memberikan soal ya. Silakan untuk mempersiapkan alat tulisnya. Baik, Ibu akan dikte. Soal yang pertama, jelaskan pengertian bank. Yang kedua, sebutkan jenis-jenis bank menurut fungsinya. Yang ketiga, jelaskan pengertian fungsi bank. Soal yang keempat, sebutkan 5C. Soal yang kelima, sebutkan jenis-jenis bank berdasarkan kepemilikannya. Sudah? Sudah, Bu. Soal yang terakhir, jelaskan apa itu kredit. Sudah semua ya? Sudah, Bu. Baik, jadi kesimpulan materi hari ini adalah bank untuk menaruh suatu barang atau melakukan tukar menukar uang. Dan jenis-jenis bank itu ada berdasarkan fungsinya dan berdasarkan kepemilikannya.
Berdasarkan fungsinya yaitu ada bank umum dan BPR atau Bank Perkreditan Rakyat. Berdasarkan kepemilikannya, bank ada bank pemerintah, bank swasta nasional, bank koperasi, asing, dan campuran. Baik, sekian dari Ibu untuk pertemuan hari ini. Untuk ketua kelasnya silakan mimpin doa. Siap. Berdoa mulai. Selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, terima kasih anak-anak. Selamat siang. Siang, Bu.